Assalamualaikum sob, terima kasih yang udah nonton di episode kedua. Di episode kedua ini gue coba highlight sedikit. Jadi gue riding dari pelabuhan Pototano sampai ke Kota Bima, itu kurang lebih perjalanan 7 jam. Gue sengaja riding malam karena gue ngejar besok nyebrang dari pelabuhan Sape, kapal yang paling pagi. Jadi gue riding terus lewatin Sumbawa Besar, lanjut sampai ke Manggangge, ke Palampang, lanjut sampai Ampang. Ini jalanannya tuh gelap banget ya, tapi ya aman sih buat riding malam. Nah, gua rest cuma di Dompu. Ini pun gua cuma minum kopi sebentar. Habis itu lanjut lagi. Nanti finishnya gua di Kota Bima. Alhamdulillah berjalan lancar selama perjalanan kurang lebih 7 jam. Nah, untuk episode kali ini gua dari pelabuhan Bima ngejar ke pelabuhan Sape. Gua berangkat pagi-pagi ngejar kapal paling pagi karena dari pelabuhan Sape ke pelabuhan Bajo itu kapalnya penyeberangannya cuma satu kali. Itu berangkat jam 10-an. Tapi tiket tuh dari pagi udah dijual, kadang-kadang itu juga sudah habis gitu karena kapalnya nggak terlalu besar. Jadi sebaiknya datang pagi, itu informasi yang gua dapat. Jadi gua cuma ngambil stok gambar, mohon maaf, dari handphone. Nah, di pelabuhan Sape ini gua coba mengabadikan untuk menempelkan stiker komunitas gua, yaitu Honda ADV Bogoraya, bahwa salah satu anggotanya udah sampai di pelabuhan Sape, paling timurnya Nusa Tenggara Barat. Nah, ini kurang lebih gambaran untuk kapal feri penyeberangan pelabuhan Sape. Kalau dilihat memang kapasitas kapal feri ini terbatas, beda sama kapal feri penyeberangan lainnya. Sampainya gue di kapal feri, gue coba cari kamar ABK yang bisa gue sewain. Kenapa gue cari kamar? Karena tidur gue atau istirahat gue semalam itu kurang bagus. Kurang lebih penampakan kamarnya seperti ini. Itu di dalamnya udah kamarnya AC, dingin pol, enak lah, nyaman buat gue istirahat. Untuk perjalanan kapal feri ini dari pelabuhan Sape ke pelabuhan Bajo itu kurang lebih 6 jam. Jadi sore baru nyampe di Flores. Nah, ini gua baru turun dari kapal feri. Rencananya gua finish di Ruteng. Nah, kurang lebih dari pelabuhan Bajo sampai ke Ruteng itu kurang lebih 4 jam. Jadi gua nyampe di Ruteng jam 9 atau jam 10 malam. Nah, ini kurang lebih gambaran Labuan Bajo kayak di Bali ya kelihatannya. Ini seru banget sih, dan ini pas banget lagi jamnya sunset. Kalau lo lihat di postingan Instagram gua, itu gua posting di Bukit Jokowi. Kalau nggak salah itu kemarin Jokowi posting foto di suatu villa gitu. Jadi tujuan gua dalam perjalanan ini ke sana dulu untuk mengabadikan perjalanan gua. Oh iya, kalau lo lihat di speedometer motor gua ini itu menunjukkan jam 4.20. Nah, ini belum gua ganti settingannya. Ini kalau waktu itu jam 5.20. Jadi memang pas banget jam-jamnya sunset. Jadi jam setengah 7-an lah itu udah mulai turun mataharinya. Nah, pas keliling-keliling, ini di sebelah kanan gua ini adalah Hotel Murourah. Waktu itu ini salah satu yang diresmikan Bapak Joko Widodo waktu ke Labuan Bajo. Ini hotelnya keren banget sih, arsiteknya. Nah, pas lewat jalan itu gua akhirnya ketemu sama tempat
villa yang Pak Jokowi ambil. Nah di sini tuh emang tempatnya tuh memang sunset view-nya tuh wah luar biasa sih. Nah karena gua nggak bisa masuk, jadi gua di daerah luarnya gitu. Ini kurang lebih penampakannya buat sunset di Labuan Bajo. Nah saking enaknya menikmati sunset, tiba-tiba udah gelap nih. Gua lanjut lagi perjalanan gua, dan rencana finish gua itu adalah di Ruteng. Nah sepanjang perjalanan ini, karena ini masih jam orang keluar gitu ya, gua pikir akan rame. Ternyata itu beda. Gua langsung dihadapi jalanan yang belok kayak begini, terus menanjak gitu ya. Tikungannya juga lumayan tajam-tajam, dan sebelah kanan gue itu bukit, sebelah kiri gue itu entah itu jurang entah itu apa gitu. Jadi lumayan gimana waktu itu ya perasaannya, agak tegang aja gitu. Tapi karena waktu gue di Sumbawa punya pengalaman hal yang sama, jadi gue merasa pede aja gitu. Nah sepanjang perjalanan itu jalannya itu gimana ya, kalau di Sumbawa itu masih bisa lurus gitu. Kalau di sini emang benar-benar semuanya tuh belokan lah, 90% belok-belok gitu, jarang lurusnya gitu. Nah ini wah pengalaman yang beda deh. Untungnya ada lampu tembak gitu ya, lampu tambahan, jadi ya lumayan membantu lah untuk perjalanan kayak gini. Selama perjalanan ini kontur jalannya itu menurut gua aspalnya halus tapi berkerikil gitu. Gimana ya cara jelasinnya, cuman ya enak lah buat yang suka rebah-rebah gitu. Tapi gua jalan normal sih saat itu di sini gitu. Dan cuacanya tuh sejuk, jadi gimana ya, masih adem lah karena di daerah perbukitan gitu ya, enak aja gitu. Ini lumayan banyak gua footage gambarnya sampai di Ruteng, karena di kapal itu gua mindahin segala bentuk memori, ngecas charger handphone, GoPro gitu ya. Jadi ya kayaknya di episode 3 ini akan lebih panjang durasinya. Nah ini tuh tantangan. Kalau waktu di Sumbawa itu gue selalu pasti matiin lampu tembak gua, karena di depan itu selalu ngasih kode silau gitu. Jadi setiap berlawanan ada kendaraan dari depan, pasti gua matiin lampu tembak. Nah kendalanya si motor ADV ini standarnya itu, lampu standarnya itu nggak mampu buat nerangin jalan gitu. Kadang ya harus jadi ngurangin speed gitu ya, buat kalau berhadapan sama mobil atau motor gitu. Kalau bis atau mobil pun pasti akan marah kalau gua tembak gitu. Padahal kalau dilihat standar aja gitu, nggak terlalu tinggi gitu. Cuman memang kalau gua high beam itu pasti akan silau sih. Nah ini sepanjang perjalanan tuh gue dibantu sama si Google Maps gitu ya. Kalau misalnya gue di depan akan lewatin tikungan tajam, atau gue akan ngambil gitu jalur, wah ini jalur. Jadi pengalaman gue yang gue dapet di jalan ini tuh banyak banget gitu ya. Aduh, jadi sambil lihat si Google Maps, gue lihat kira-kira apa gitu. Cuman kan yang nggak bisa kelihatan itu tanjakan atau turunan gitu. Nah di sini tuh emang gimana ya, udah nanjak terus patah gitu belokannya. Waduh ini asik sih buat yang suka
rebah-rebah gitu. Nah motor gua ini bannya tuh standar si pabrikan, yang gua pikir bakal apa namanya, ternyata enggak. Itu kalau udah ngerasain gitu ya, kayaknya bakal pede aja sih buat ngerebah-rebah gitu. Dia bisa multi purpose gitu. Nah itu kadang-kadang ada lobang, tapi lobangnya tuh bukan lobang yang bolong gitu, tapi ya wajib di ini sih, dihindari lah gitu. Nah ini kayak di tanjakan gitu, di belokan tuh mungkin karena banyak truk atau yang sering dilewatin, jadi pasti jalannya rusak gitu. Seru-seru sih. Nah mungkin buat teman-teman yang punya motor ADV, ini mungkin bisa sharing gitu ya. Kalau bisa dilihat di MID speedometer gua, itu rata-rata penggunaan konsumsi bahan bakar gua selama di Flores ini pasti di bawah 40. Ya mungkin karena udah ganti CVT juga kali ya, gue udah ganti upgrade kirian gitu, jadi sedikit lebih boros gitu. Mungkin bisa kasih komentar kira-kira tips untuk melahap tanjakan, speed juga ada, itu pakai paket kirian kayak gimana gitu. Mungkin bisa sharing gitu. Nah ini misalnya gua ketemu sama mobil box ini ya. Ini kalau nggak salah gua sempat apa ya, saling mendahului lah waktu itu gitu. Ya ini jadi teman gua waktu riding sih, karena emang jarang banget motor gitu lewat, jadi ya mobil jadi teman buat ridingnya. Nah kadang-kadang tuh gue berpikir kalau ada mobil gini sebaiknya ditemenin aja gitu, maksudnya kita ikutin aja gitu. Dan dia juga speednya juga nggak pelan-pelan banget, kalau ngikutin truk kan juga lama gitu ya. Nah ini kalau si mobil box ini lumayan gesit sih dia bawanya gitu. Sedikit revisi, jadi waktu awal dari Labuan Bajo ke arah Ruteng itu emang jalannya ya agak-agak rusak gini lah, nggak mulus full gitu, tapi masih wajar gitu. Nah cuman kadang gue jadi bingung gitu, kalau diam gini stuck gitu ya, wah gue lambung aja gue lewatin gitu buat biar cepet aja gitu. Karena kalau lihat di Google Maps kan kadang-kadang dia bisa memprediksi waktu gitu ya, waktu gue tuh sesuai atau enggak gitu. Jadi patokan gue di Google Maps itu gitu. Ya mungkin ini salah sih ya buat orang yang touring gitu. Harusnya ya udah sesampainya gitu, nggak usah diikutin apa waktu yang mau dilewatin gitu, atau tempat titik yang mau lu tuju gitu. Tapi karena gua merasa istirahat gua juga cukup waktu itu ya, gua udah seharian di kapal istirahat gitu. Sayang kalau malam cuma bermalam di Labuan Bajo gitu. Jadi gua pikir ya udah gua ngambil berapa jam gitu bisa di titik aman lah gitu. Nah, kebetulan di sini juga gua udah booking penginapan, jadi sayang kan kalau misalnya nggak sampai di tempat tujuan gitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang hobi touring bisa sharing gitu, baiknya tuh seperti apa gitu buat touring gitu, touring jalan jauh kayak gini gitu. Kalau nggak salah ini udah masuk daerah Limbung. Ini jalannya lumayan lurus ya. Ini kalau
kiri kanan gua ini kayaknya sawah waktu itu, gua duga ya. Jadi jalannya lumayan lurus, tapi nanti tiba-tiba belokan tajam gitu. Itu lumayan asik buat speedingan. Nah ini kan makanya gua sen kiri, itu tuh jalan patah dan lubang. Seru. Tiba-tiba jalanannya lurus. Ini cuacanya lumayan udah mulai dingin ya, cuacanya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang mau lewat Trans Flores ini, kalau udah malam gini itu udah susah nyari bensin gitu. Nah kadang gue juga memikirkan titik satu ke titik selanjutnya itu berapa kilometer yang akan kira-kira gue tempuh gitu. Nah selain kota itu juga di situ harus ada Pertamina. Nah waktu itu gue lihat Ruteng itu dulu adalah ibu kotanya Labuan Bajo, jadi gue rasa itu pasti lebih besar. Di sini tuh kadang-kadang jalannya gimana ya, ini tuh lurus gitu ya, terus nanti tiba-tiba suka ketemu lobang yang udah gak wajar ya, suka ngagokin sih, takut mentok atau takut kepleset, bannya itu ya berabe lah, jadi kontrol diri aja gitu. Karena semangat gitu, jadi sekarang tuh suasana yang tegang tadi tuh udah jadi santai aja gitu, padahal jalanannya tuh gelap banget, bener-bener sepanjang perjalanan sampai di Ruteng tuh kayak gini gitu. Takut aja gitu tiba-tiba ada yang ngikutin atau apa gitu ya, amit-amit. Tapi alhamdulillah sih sepanjang perjalanan di Flores aman jiwa lah. Keren tuh, pengen banget sih bisa balik lagi ke Flores. Ini tadi gue sempat makan malam ya, karena udah lumayan lapar dan lewatin pemukiman gitu. Cuman sayang gue nggak dapat footage-nya. Gue kalau nggak salah makan di daerah Limbung namanya. Nah di situ gue gas lagi, lanjut sampai di titik berikutnya di Ruteng. Nah kalau bisa dilihat nih, ini kan udah masuk ke pemukiman warga gitu ya, atau tempat di desa lah. Itu tuh emang jarang banget orang yang keluar gitu. Banyak kan mungkin di rumah dan udah pada istirahat ya jam-jam segini, karena memang jalannya juga sepi, nggak ada, kalaupun lewat juga itu truk gitu. Dan banyak juga truk yang berhenti di jalan. Nah ini
kebetulan gua ngelewatin warga gitu ya yang lagi nyanyi-nyanyi tadi. Itu kebayang sih, cuacanya juga di sini udah mulai adem, jadi enak kali ya buat nyanyi-nyanyi. Alhamdulillah, ini kalau dilihat tanda-tanda udah mulai rame gitu ya. Ini gue udah masuk ke perbatasan kota Ruteng. Di sini juga cuacanya udah mulai makin dingin. Ternyata Ruteng itu kota yang dingin, dan gue juga baru tahu. Ini kalau dilihat dari MID motor gua itu udah 20 derajat, itu lumayan dingin. Bukan lumayan dingin sih, udah dingin banget gitu. Nah, ini gua udah masuk persis, kurang lebih perjalanan gua dari Labuan Bajo sampai di Ruteng kurang lebih 3,5 jam. Ya, tinggal menuju tempat penginapannya. Ya kadang-kadang begini nih, kalau lewat Google Maps dia tuh kadang-kadang ngarahinnya lewat jalan pintas pun jadi gitu. Ini mungkin harusnya bisa lewat jalan besar, cuman di motong jalan biar lebih dekat ke tempat penginapan. Ini sih waktu itu dingin banget ya cuacanya di Ruteng ini. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari Ruteng, bisa ninggalin kolom komentar ya. Akhirnya sampai juga lah kita di penginapan. Waktu itu gua nginap di Hotel Sinda. Nah, di Ruteng ini mungkin ini hotel yang terbaik di Ruteng, tapi gua nggak tahu, dan harganya masih aman lah buat bikers untuk bermalam satu hari istirahat sepanjang perjalanan. Semalam tidurnya enak banget, walaupun hotelnya nggak ada AC-nya, tapi worth it lah. Itu kamarnya gede banget, air panasnya keren-keren. Terima kasih buat Hotel Sinda yang udah memberikan tempat yang keren banget. Nah, selanjut gua dari penginapan itu, gua rencana hari ini mau servis motor gua buat ganti oli, sama mampir ke kantor bupatinya Kabupaten Manggarai buat foto aja. Lanjut dari sini gua ke Ahas Manggarai di Ruteng. Bogor Flores Ruteng 1999,9, persis 2000 km jarak yang udah gua tempuh saat ini. Ini mekaniknya sampai kagum lah, udah nyampe di Ruteng.
setelah ganti oli dan servis di Ahas, rute gua selanjutnya adalah Ruteng Kelimutu. Tapi sebelum ke Kelimutu, gua akan mampir dulu ke Bajawa. Di sana ada tempat buat ngopi, buat ngeres gua nantinya. Itu keren banget sih. Nonton aja video ini, jangan di skip sampai habis. Nah, di sini di Ruteng gue sempatin dulu buat isi bensin biar nanti di titik selanjutnya gue aman. Jadi isi bensin dulu. Oke, kita lanjut. Jadi perjalanan gue dari Ruteng ke Kelimutu atau race gua pertama di Bajawa, gua pikir di Ruteng ini pagi-pagi ini gua bakal dihajar sama hujan. Alhamdulillahnya enggak, gua cuma kena gerimis-gerimis kecil doang. Jadi sepanjang perjalanan aman dan bisa ngelihat seperti apa sih kontur jalan di Flores gitu. Karena tadi dari Labuan Bajo sampai Ruteng gelap. Nah, sekarang dari Ruteng ke Bajawa itu alhamdulillah cuacanya bagus dan banyak juga beberapa spot yang gua ambil di jalan. Ternyata jalannya bagus. Waduh, pemandangannya juga keren banget ya. Gua nggak nyangka ya bisa keren gini gitu. Tapi nggak apa-apa sih, kemarin tadi malam kan gua pas arah balik juga pasti gue lewatin, jadi ya kenapa makanya gue tetap maksa untuk riding malam. Nah, ini gue udah masuk kalau nggak salah di daerah Waduk Manggarai Timur. Mungkin kalau diperhatiin waktu pas jalan di Ruteng tadi sama di jalan Wado ini kelihatan kalau lebar aspalnya itu semakin sempit gitu. Nah, berarti jalannya itu ya udah jarang dilalui gitu. Nah, ini tuh bentuk aspalnya waktu itu gue merasa enak banget sih buat speedingan sambil ngerebahin motor gitu ya. Ini tinggal ya nyali sama feeling sih waktu itu. Nah, ini bentuk transportasinya tuh kayak gitu. Ketemunya tuh bis-bis kecil 3/4, mungkin antar kabupaten kali ya. Nah, sepanjang perjalanan gue ini kadang gue memperhatikan kendaraan plat nomor di sini. 1, ini 2. Nah, itu tuh kadang-kadang nggak ada plat nomornya. Gue juga curiga kenapa gitu ya. Nih, ini juga. Nah, itu tuh perlu informasi warga lokal kali ya, kenapa di sini tuh jarang pakai plat nomor gitu. Nah, ini itu jadi pertanyaan sih. Mungkin ada warga Flores yang nonton video gue ini bisa dijelasin gitu ya, kenapa di daerah sini banyak kendaraan yang nggak pakai plat nomor gitu. Bisa chat di kolom komentar ya. Kadang suka seneng sih ketemu misalnya rombongan mobil atau motor gitu ya. Nah, ini cuman kadang-kadang speednya tuh nggak sesuai sama gua. Di depan gua ini ada 2 motor. Yang gua tahu satu orang ini adalah guru kayaknya ya, guru yang udah selesai sekolah. Emang ini jam-jamnya bubaran anak sekolah. Dan rata-rata anak-anak di sini kayak di, nah ini anak SMP
bubar itu jalan kaki, nggak ada angkutan umum. Jadi ya perjuangan lah, beda kita sama yang di tempat gua misalnya itu ya udah banyak angkutan umum. Nah ini gua nggak tahu di mana nama tempatnya, cuman di sini seingat gua benar-benar macu si Black CB ini, si ADV ini benar-benar gua gas sepol-polnya gitu. Ini kalau dilihat jalannya memang agak menurun ya, tapi ya agak menurun sih, seingat gue juga menurun gitu. Nah ini top speed motor gua bisa nyampe di 118. Ini gokil sih, lumayan kenceng saat itu. Ini top speed gua selama perjalanan gua dari Bogor sampai Flores. Mungkin waktu itu karena gua udah servis sama baru ganti oli ya, jadi memang pengaruh banget. Buat teman-teman yang touring jangan lupa tuh kalau gua setiap 2000 km gua pasti ganti oli, walaupun bisa lebih gitu ya, cuman mungkin safety-nya menurut gua itu ya di 2000 km. Nah sepanjang perjalanan gua ini, karena pas bubaran sekolah, kadang salah satu hiburan gua ini adalah melambaikan ke anak-anak kalau gua melintas gitu. Nanti kita rewind sedikit. Nah di sini tuh mereka malah ngebalas nyapa gitu ya. Mereka juga ikutan ngangkat tangan, memberikan salam. Wah di situ tuh rasanya gimana ya? Merasa punya keluarga baru di dalam perjalanan gitu. Seru gitu, indah aja gitu. Waduh, mereka kok welcome gitu ya sama orang yang mungkin nggak dikenal gitu, tapi ya tuh keren sih, asik bener. Terima kasih buat teman-teman dari Flores memberikan suatu pengalaman yang berbeda di dalam touring gua kali ini. Jadi memang pas kebetulan bubaran sekolah, jadi setiap daerah yang pas bubaran anak-anak pulang ke rumah memberikan sapaan dada gitu, klakson untuk ya kita pendatang yang datang ke wilayah mereka gitu, izin gitu ya, asik lah. Jadi semangat aja gitu di jalanan tuh, mudah-mudahan bisa ketemu lagi sama anak-anak sekolah gitu. Pas selama perjalanan ini ketemu nih perbaikan jalan. Nah kalau gua perhatiin perbaikan jalan di Flores ini kadang-kadang beda sama yang mungkin di Jawa ya. Kalau di sini tuh benar-benar digali dulu di lubangnya baru ditambal gitu. Kalau di Jawa mungkin langsung ditambal gitu ya, tanpa harus digali dulu gitu. Nah, jadi perawatan jalannya tuh kayaknya berbeda gitu, tapi itu mungkin perasaan gua aja kali ya. Mungkin buat teman-teman yang biasa touring, kasih komentar dong, mungkin lebih suka solo touring atau bareng-bareng ya sama grupnya atau teman-temannya gitu. Nah ini karena kebetulan perdana gua touring jauh, jadi gua merasa sih enjoy aja gitu dengan perjalanan gua gitu, karena mungkin lebih bebas aja kali ya untuk menikmati pemandangan.
waktu pas di Aimere ini nggak lama gue akan ketemu lagi jalanan yang full belok-belokan. Nah di jalan itu nanti gue ketemu bis, dimana ada salah satu penumpang mungkin nggak cukup di dalam bis, dia naik di atas bis. Itu bingung sih, maksudnya dia sepanjang perjalanan apakah naik di atas bis atau gimana gitu. Nanti ada videonya waktu pas gua coba nanya sama orang yang di atas bis itu. Gue coba tanya waktu itu dia mau kemana gitu. Emang kurang jelas sih di dalam video percakapannya, dia juga ngomongnya kemana gitu. Yang gue dengar cuma Embo gitu. Cuman waktu itu gue ngelihat di map jalanannya tuh wah gila, benar-benar semuanya belokannya 90 derajat gitu ya. Nanti coba gue tampilin di dalam map gitu. Ini gokil sih, udah nanjaknya juga nggak terlalu berat kayak waktu dari Labuan Bajo, tapi ini lumayan asik banget buat nikung gitu, dan jalannya tuh bener-bener halus gitu ya, kayak baru di aspal gitu. Waduh, terima kasih Flores memberikan pengalaman ini, asik banget, asik. Di Aimere ini gue sempat berhenti dulu ngambil beberapa gambar yang menurut gua nggak bisa dibilang sih, mungkin lihat langsung aja ya, kurang lebih seperti ini videonya. Akhirnya gue udah sampai di Bajawa. Nah ini gue udah keluar dari jalan nasional. Tujuan gue ngeres di Bajawa itu di Heaven's Door Cafe dengan pemandangan Gunung Inerie. Nah ini kurang lebih pemandangan waktu gue udah masuk ke wilayah Bajawa. Cuman gue lupa ini nama daerahnya apa. Gue pikir di sini gue bakal diguyur hujan, soalnya cuacanya udah mendung banget. Tapi alhamdulillah cuma gerimis-gerimis kecil gitu. Di depan gue tuh sebenarnya ada Gunung Inerie itu sebagai tujuan gue, cuman nggak terlalu terlihat. Tapi pas nanti gue di sana, waduh, pokoknya kalau ke Flores wajib sih untuk mampir ke tempat ini. Pas udah mendekati lokasi tujuan tuh, gue ketemu sama mahasiswa yang lagi mau KKN. Cuman waktu itu kurang jelas gitu ya, dia mahasiswa dari mana gitu. Tapi rombongan gini nih, wah, coba ngajak ngobrol tapi gimana ya, bingung juga untuk komunikasinya, karena ya fokus sama jalanan juga sih. Ini soalnya jalanannya makin dekat ke lokasi makin sempit gitu. Nah ini gue juga agak sulit buat ngelambung atau mendahului mobil di depan gue ini gitu.
awalnya agak ragu nih sama si lokasi cafe ini atau tempat rest area gue pikir gue bakal disasarin atau salah jalan gitu ya, karena ya gue nggak tahu jalan, jadi ngandelin Google Maps apakah lewat kampung gitu ya. Di Google Maps kan ada settingannya tuh motor atau mobil gitu. Nah udah gue cek, ini memang jalurnya gitu, tapi ya kayak begini gitu kan. Waktu itu sempat bingung juga gitu, apakah ini benar atau enggak gitu. Tapi ya seperti ini keadaannya menuju lokasi tempat itu. Setelah gue lewatin jalan ini, nggak lama itu gue ketemu kampung adat, namanya Kampung Adat Bena. Cuman kata orang situ itu bukan kampung adat, cuman gue ketemu perumahan ya mirip adat-adat di Flores inilah, kurang lebih kayak gini nih waktu itu. Akhirnya sampai gua di res pertama gua dari Ruteng ke Kelimutu di Bajawa. Ini adalah Heaven's Door Bar and Resto. Ini keren banget cuy. Aduh, langsung aja kita nonton sinematiknya. Beres dari res pertama gua di Bajawa, selanjutnya tujuan gua finish di Kelimutu. Terima kasih yang udah nonton sampai episode ketiga ini. Terima kasih yang udah komen, terima kasih yang udah subscribe. Terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Tunggu di episode berikutnya. Mudah-mudahan buat para bikers bisa semakin semangat untuk jelajahi Flores. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam satu aspal.